Assalamualaikum Bu Epi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik, tapi mohon maaf ya ini karena kita ngobrolnya virtual, banyak background gitu, ada tukang sate dan lain-lain. Nah, ini saya Iya Bu, mau nggak tabayun apa-apa. nih Bu. Kemarin saya itu dapat WA dari Bu Epi ya. Tampaknya Bu Epi sedang ada masalah dengan siswa barunya, betul tidak? Iya Bu, jadi siswa baru itu diduga ABK, kemudian ketika disuruh membaca ke depan, anaknya tidak mau, katanya karena dia tidak bisa baca. Kemudian ya, sudah baca, saya tawarkan untuk menolak dulu, punya gaya belajarnya sendiri gitu Bu. Jadi saya merasa Oh, nyaman dan kebingungan. iya, iya, iya. Oh, jadi anak itu tidak mau dibantu oleh ibu untuk belajar membaca karena dengan alasan dia punya gaya belajarnya sendiri gitu ya. Iya betul. Nah, sekarang apa nih yang Ibu Epi ingin hasilkan dari pertemuan kita hari ini? Hmm, saya berharap setelah mengobrol dengan ibu, saya bisa menemukan jalan keluarnya dan saya bisa tahu langkah apa yang harus saya lakukan. Oh iya, baik. Mudah-mudahan ya ada solusi terbaik dari masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira nih, apa ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini? Hmm, menurut saya ukuran keberhasilannya saya bisa dekat dulu aja dengan anak itu sehingga saya bisa lebih mengenal, dan kedepannya juga semoga saya bisa mengenal bagaimana apa yang dibutuhkan anak anak baru ini. Iya, iya, iya. Jadi fokus tujuannya itu ingin mengetahui cara memposisikan diri Bu Epi gitu ya terhadap anak baru. Siapa namanya anak barunya itu? Kalau boleh tahu nama Namanya anaknya sih siapa? Strip, ya Strip, tapi Iya, sering dipanggilnya Abang. Abang. Iya, jadi bagaimana cara membangun komunikasi supaya dekat aja dulu dengan Abang ya. Jadi itu fokusnya. Nah, kira-kira nih, apa yang paling penting menurut Bu Epi? Tadi kan disinyalir si Abang ini tidak bisa baca karena kata orang tuanya dia diidentifikasi memiliki ABK gitu ya, tergolong ABK. Iya. Kira-kira nih menurut Bu Epi, mana yang paling penting? Apakah Bu Epi mengetahui jenis ABK si abang tersebut atau Bu Epi mengetahui cara belajar yang dimaksud abang itu apa gitu. Itu mana yang lebih penting? Apakah ABK-nya atau cara belajar? Menurut saya keduanya sangat penting ya, karena Mm-mm. ketika misalnya memang benar anak ini ABK dan itu dengan apa? Dengan identifikasi dari bukan apa namanya? Dengan hasil pemeriksaan dari ahli, kalau misalnya Ya, memang masih. anak ini ABK, Mm. mungkin saya bisa mencari tahu jenis bisa lebih tahu apa ABK-nya. Ketika saya tahu ABK-nya, saya juga bisa mencari tahu apa yang harus saya lakukan gitu untuk apa namanya menyelesaikan masalah anak ini. Nah, Oh, dan iya, iya. ketika saya sudah tahu misalnya cara menghadapi anak ini, nah saya juga Mm-mm. akan tahu apa kebutuhan anak ini nantinya gitu. Nah, kira-kira Dan apa hambatan akan yang dirasakan saat ini? Hmm? mungkin hambatan yang saat ini saya rasakan yaitu ketika karena jadi ketika saya mengajak anak ini berkomunikasi, anak ini sudah tertutup gitu. Jadi saya kesulitan dan kebingungan
apa yang harus saya lakukan dengan anak ini gitu. Oh Sedangkan iya ketika iya iya. saya mencoba untuk bertanya saja dia sudah menutup dirinya begitu, Bu. Jadi saya Mm-mm. kebingungan. Gimana mau deket ya kalau misalkan baru ditanya aja, ditanya hal-hal yang ringan gitu sudah tidak merespon. Nah, kira-kira Iya. apa saja nih solusi yang dapat Bu Epi pikirkan saat ini untuk menghadapi Abang? Jadi untuk saat ini saya setiap ketemu mencoba bersikap ramah dengan cara ya membudayakan 5S lah gitu ya Bu. Jadi mencoba PDKT kayak itu ya istilahnya mah gitu. Jadi mencoba mengakrabkan diri lebih dahulu kepada anak ini. Kemudian selanjutnya saya juga mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait masalah ini dan kedepannya semoga saya bisa berbicara langsung dengan orang tuanya. Ya betul betul. Tapi kadang kalau misalkan ingin berbicara dengan orang tua, apalagi terkait ABK, itu merupakan hal yang sensitif juga ya. Nah sekarang dari pilihan-pilihan solusi tadi gitu ya, adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah dipertimbangkan oleh Bu Epi? Konsekuensinya? Hmm, Iya, konsekuensinya kan kalau berbicara tentang anak BK itu sangat sensitif ya. Kadang tidak semua orang tua mau terbuka kepada kita, apalagi eh, apa ya dia masih baru di sini. Saya juga belum terlalu kenal dengan tuanya. Istilahnya saya masih asing itu bagi orang tuanya. Eh, dan ABK ini kan hal yang sensitif gitu untuk dibahas. Nah, mungkin hambatannya belum tentu gitu ketika saya temui orang tuanya pun orang tuanya mau terbuka kepada saya sehingga itu menjadikan apa ya halangan bagi saya untuk saat ini untuk belum memberanikan diri untuk bertemu dengan orang tuanya begitu Bu. Nah, kalau misalkan kira-kira nih ya, sulit nih Bu Epi berkomunikasi dengan orang tua. Adakah rencana lain gitu plan B supaya Bu Epi tetap bisa mengetahui ABK Abang tanpa harus berkomunikasi langsung dengan orang tuanya? Iya, uh, jadi beberapa waktu lalu sebenarnya saya sudah berbicara dengan kepala sekolah dan saya juga tahu ABK ini dari kepala sekolah dan kata kepala sekolah dan kepala sekolah katanya juga tahu dari orang tuanya karena mungkin ketika masuk sekolah orang tuanya sudah menginformasikan terkait keadaan orang tuanya. Jadi tapi karena kesibukan kepala sekolah itu jadi saya belum berbicara secara serius gitu dengan kepala sekolah. Jadi mungkin solusi planning B-nya gitu ya ke depannya uh, saya ingin berbicara lebih serius lagi gitu mengenai anak Yasrib ini dan semoga kepala sekolah memiliki informasi yang lebih banyak gitu yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk saya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini begitu. Betul sekali Mbak Pia. Jadi sebelum ke orang tua, mudah-mudahan informasi dari Bapak Kepala itu sudah cukup untuk menguatkan kita dan kita sendiri sudah paham nih ABK-nya jenis apa dan apa yang harus kita lakukan untuk abang tersebutnya. Nah sekarang dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira di skala berapa Bu Epi berada dalam usaha untuk mencapai tujuan itu? Saat ini ada di skala berapa? Menurut saya sih masih di tahap rendah karena saya belum maksimal karena dengan kesibukan gitu dan Hmm. juga waktu yang kurang. Jadi masih tahap-tahap awal menurut saya masih ada di skala 3 lah. Iya, nggak apa-apa. Itu kan baru berapa lama Bu Epi kenal sama Abang? Udah berapa lama? Eh, Sebenarnya masuknya
baru beberapa minggu, tapi Oh, kan iya. karena mungkin dia itu berbeda, jadi moodnya tuh moody gitu, moody. Jadi kadang kalau misalnya udah ngambek teh, kalau nggak mau sekolah nggak mau gitu, jadi jarang ketemu. Padahal itu SMA ya? Kelas berapa? Iya, ya karena ABKT ya Bu, jadi Heeh. tidak bisa diprediksi gitu. Berarti usianya udah kelas berapa? 11 ya? 11 SMA kalau Ya, tidak salah. alhamdulillah. Hmm. Kan Nah, sekarang kalau anak ABK mah mungkin perkembangannya beda dengan anak iya, yang bisa. dengan yang normal ya. Ada Ya. perbedaan, makanya dibilang ABK, anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, apa nih prioritas yang Makanya disiapkan untuk mencapai tujuan tadi? mungkin kalau untuk saat ini ya prioritasnya eh, saya mencoba apa menciptakan lingkungan yang nyaman di kelas, contohnya dengan mengajak teman-temannya untuk mengajak main anak Hmm. ini gitu, supaya anak ini bisa nyaman lah di sekolah ini gitu. Oh, Kemudian saya juga mencoba menyapa gitu. Dan diharapkannya dengan sikap saya itu ke depannya menjadikan saya lebih dekat dengan anak ini. mm-mm. Kita juga sama kan kalau udah nyaman biasanya membangun komunikasi lebih lanjutnya itu akan lebih mudah lagi ya kalau kitanya sudah nyaman. Heeh. Nah, sekarang Mm-mm. strategi apa nih yang akan dilakukan Bu Epi untuk mencapai tujuan Bu Epi? Tadi untuk membangun komunikasi yang nyaman dengan Abang. Untuk saat ini bisa terbuka gitu kepada saya. Jadi untuk saat ini masih dalam tahap pengakraban gitu. Dan kemudian mungkin masih ya mencoba berkonsultasi juga dengan rekan-rekan sejawat gitu yang mengajar di kelas itu bagaimana menghadapi anak ini begitu Bu. Benar, berarti perlu ada kolaborasi juga ya. Karena kan kalau di Ya, SMA guru yang masuk ke kelas itu bukan hanya Bu Epi saja ya, ada ya. guru-guru yang lain. Nah, ukuran sukses nih. Setelah strategi-strategi itu nanti dijalankan, kira-kira ukuran sukses dari rencana aksi nyata yang dibuat itu apa? Oh, saya sudah sukses nih menghadapi masalah dengan Abang. Nah, ukuran suksesnya itu apa kira-kira? Menurut saya ya, kalau misalnya si abang ini sudah terbuka kepada saya, itu sudah menjadi kesuksesan besar bagi saya, menurut saya ya. Ya, Karena tidak mudah kan menghadapi anak ABK itu, ya karena perkembangan mereka juga yang tidak normal seperti anak lainnya gitu. Jadi menurut saya dengan akrab saja sudah menjadi apa ya, satu keberhasilan gitu ya. keberhasilan yang wow gitu. Iya benar-benar kena sabar ya, harus sabar. Nah, tadi kan kalau misalkan komunikasi dengan orang tuanya tidak bisa berjalan dengan lancar, Bu Epi mau komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, sekarang untuk masalah ini nih, ketika Bu Epi sulit membangun, bagaimana antisipasi Bu Epi dalam mengatasi hambatan itu gitu? Jika komunikasinya itu tidak sesuai dengan harapan, ternyata masih saja sulit untuk berkomunikasi dengan Abang. Ya mungkin saya tidak boleh pantang menyerah gitu. Jadi Wah, harus keren. misalnya, jadi saya harus apa ya, harus mencari cara lagi. Misal cara A tidak Uh, bisa, jadi saya cari lagi cara cara B, cara C gitu, uh, sampai benar-benar uh, dekatlah dulu gitu dengan uh. abang ini gitu. Kira-kira apa tuh cara B, cara C-nya itu apa? Ya Mengetahui apa? kesukaannya gitu seperti itu? Ya, iya betul. Hmm, Dengan mengetahui apa minatnya,
Nah, Ya. kemarin sempat nih saya tanya, Abang suka apa? Katanya suka gambar. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan gitu eh, dia bisa mengekspresikannya di gambar gitu. Sehingga kan ketika menggambar orang merasa lebih nyaman gitu ya, Bu. Nah, Ah, mudah-mudahan ketika menggambar itu dia mau bercerita misalnya dengan gambarnya begitu. ya, betul. Itu juga kan gambar teh termasuk alat komunikasi ya. Jadi untuk Ya, mengekspresikan perasaan atau kegundahan, ada yang lewat tulisan, lewat nyanyian atau lewat gambar. Keren-keren Bu Epi, benar-benar bisa seperti itu. Nah, sekarang nih ya, jika saya tarik kesimpulan nih dari sesi coaching kita hari ini, yang pertama nih ya, Bu Epi itu menginginkan dapat membersamai Abang, belajar dengan memposisikan Bu Epi sebagai temannya, kemudian dengan mengetahui kegemaran si Abang, tadi seperti menggambar. Kemudian yang kedua, Bu Epi ingin mengetahui kondisi atau jenis ABK yang diampu oleh Abang gitu ya, melalui menggali informasi dari kepala sekolah atau komunikasi dengan orang tua. Yang ketiga, Bu Epi itu ingin meningkatkan kompetensi Bu Epi ya sebagai guru agar bisa mendampingi anak ABK itu kan, jadi ingin meningkatkan kompetensi supaya mampu iya membersamai betul. anak-anak ABK. Nah, kira-kira dari ketiga, benar tidak kesimpulannya seperti itu? Bisi kita salah salah persepsi. Tiga Iya kesimpulan betul. ya. Nah, komitmen apa nih yang akan Bu Epi buat untuk menjalankan rencana aksinya? Komitmennya eh, saya menjadi orang yang pantang menyerah. Kemudian saya harus yakin bahwa saya bisa menghadapi abang ini dan saya juga harus menjadi pembelajar lagi karena saya harus menggali kompetensi saya, mencari informasi di media sosial atau kalau memungkinkan saya bisa mengikuti seminar tentang menghadapi anak ABK gitu. Iya, 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 betul. Wah, keren sekali Bu Epi. Hebat semangatnya. Ya. Nah, sekarang dengan komitmen-komitmen tadi, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Epi untuk menjalankan komitmen ini? Ya, menurut saya yang bisa membantu kalau di sekolah ya kolaborasi antara rekan sejawat tentunya karena yang masuk kelas itu juga tidak sendiri jadi sehingga akan lebih mempermudah saya misal dengan bertanya bagaimana di kelas IPA misalnya atau bagaimana di kelas yang lain gitu. Jadi sehingga kita bisa eh, mengumpulkan informasi gitu yang mudah-mudahan nantinya menjadi jalan keluar. Kemudian juga kepala sekolah tentunya akan sangat berpengaruh gitu ya di sekolah. Dan yang paling penting orang tua juga dan yang paling penting itu anak tersebut gitu mau bekerja sama dengan kita gitu sebagai guru dan teman-temannya juga mau menciptakan apa ya rasa nyaman gitu bagi anak ini. Wah, Masya Allah, keren Bu Epi. Nah, mudah-mudahan semua rencana, kemudian komitmen yang sudah dibangun oleh Bu Epi itu bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan ya. Dan saya harapkan nanti ke depannya, kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya di sesi berikutnya, saya berharap ada perkembangan yang signifikan terhadap kondisi Abang dan komunikasi antara Bu Epi dengan Abang. Kapan nih kita akan ngobrol lagi nanti untuk sesi kedua? Kira-kira. Semoga lebih cepat ya Bu. Ya, saya tunggu ya. Ya, Saya tunggu kabar baiknya Bu Epi. ya Bagaimana nih? Bu. Sudah merasa tercerahkan tidak? Uh, sudah alhamdulillah. Jadi saya tahu gitu harus apa dulu nih pertama gitu. Ya, Masya Allah, Tadinya keren. saya masih bingung gitu. Ya, terima kasih Bu Epi. Ya, Assalamualaikum. Ya, salam Waalaikumsalam. untuk keluarga semuanya ya. Salam juga Iya. untuk Abang. Oh iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.